Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube aku kali ini. Apa kabar semuanya? BTW, jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Ayo, kali ini kita bakal bahas apa nih? Nggak usah lama-lama lagi yuk. Nah, ini dia 3 hal yang harus kamu ketahui sebelum memilih jurusan kuliah. Ayo, siapa di sini yang masih bingung buat pilih jurusan kuliah? Terutama buat teman-teman yang baru lulus SMA nih. Nah, teman-teman kira-kira udah kepikiran belum sih mau milih jurusan apa? Terus kira-kira nanti mau bakal jadi apa sih? Nah, untuk itu kita bahas yuk di video ini. Nah, teman-teman kira-kira tahu gak nih ada survei yang membuktikan 87% mahasiswa di Indonesia salah jurusan loh. Nah, kira-kira itu mereka kenapa ya? Nah, kira-kira kenapa ya mereka bisa begitu? Ini dia faktor-faktornya teman-teman, yaitu terpaksa mengikuti orang tua, ikut-ikutan dengan teman, lalu memiliki sifat kelabilan. Selain itu, mereka juga karena bingung di awal loh untuk memilih jurusannya. Oke, tanpa panjang lebar lagi, mari yuk kita bahas mengenai hal apa aja yang harus diperhatikan sebelum teman-teman memilih jurusan kuliah. Oke, yang pertama, kenali diri sendiri. Nah, banyak dari kita sebenarnya yang belum tahu tujuan hidupnya itu untuk apa dan bagaimana ke depannya. Nah, teman-teman harus bisa memulai memikirkan ini loh dalam memilih jurusannya. Seperti teman-teman sebenarnya ke depannya mau bakal jadi apa gitu. Nah, dalam pemilihan jurusan ini, teman-teman bisa mengenali diri sendiri teman-teman itu yaitu dengan melihat kepribadian teman-teman, yaitu antara extrovert atau introvert loh. Nah, kira-kira kalau misalkan teman-teman eh, mempunyai kepribadian ekstrovert, teman-teman bisa memilih jurusan yang berbau kesosialan. Nah, contohnya itu dalam bidang jurusan komunikasi. Nah, sedangkan buat teman-teman yang introvert, teman-teman bisa memilih jurusan yang sesuai dengan kepribadiannya, yaitu semacam jurusan sastra. Jurusan ini memang tidak terlalu bergerak aktif di sosial gitu loh, teman-teman. Nah, selain itu, teman-teman juga harus memperhatikan minat dan bakat teman-teman agar kedepannya tahu kemampuan teman-teman itu seperti apa dan teman-teman waktu menjalankan perkuliahannya teman-teman tidak merasa terbebani karena emang udah sesuai dengan minat dan bakat teman-teman. Jadi dalam menjalankan perkuliahan juga santai gitu loh. Yang kedua yaitu konsultasi dengan orang lain. Nah, dalam pemilihan jurusan juga teman-teman wajib buat konsultasi kepada orang tua atau guru atau teman karena mereka ini adalah orang-orang yang sekiranya tahu gitu potensi yang dimiliki teman-teman itu seperti apa ke depannya sehingga teman-teman tidak merasa bingung lagi dalam memilih jurusan. Nah, ini ada 3 hal yang dapat kamu tanyakan kepada mereka. 1. Meminta saran dan pendapat. Kedua, bertanya mengenai pengalaman mereka. Dan yang ketiga, meminta menilai mengenai kemampuan kamu. Nah, dari hasil pertanyaan ini, teman-teman bisa mendapatkan saran dari mereka. Yang ketiga, yaitu ada ketahui akreditasi jurusan dan universitas. Nah, sebelum memilih jurusan, teman-teman alangkah baiknya mengetahui dulu nih akreditasi jurusan dan universitasnya. Hal ini karena dapat berpengaruh ke depannya juga loh. Nah, buat memilihnya, teman-teman harus mengetahui jurusannya itu minimal berakreditasi B. Nah, karena sesuai dengan yang tadi aku sampaikan, pengaruh ke depannya, nah, yaitu ini tuh berpengaruh banget buat ke prospek kerja teman-teman. Nah, karena ada beberapa perusahaan yang menerima lowongan kerja itu dengan melihat jurusan teman-teman waktu kuliah loh. Kayak misalkan di perusahaan A melihat teman-teman itu harus berakreditasi B gitu karena yang bagus itu pasti yang A dulu kan yang dipilihnya kayak gitu. Nah, gimana teman-teman masih bingung nggak? Kalau masih bingung, teman-teman bisa komen di channel YouTube aku dan kita akan bahas di pembahasan berikutnya ya. Oke, jangan lupa buat share juga ya. Dan kalau masih bingung, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Thank you teman-teman. Dadah.